Ya, kembali di Anies Pagi, pemirsa, selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta fantastis Deddy ini dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599 juta 664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Pada 2022, Deddy juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat.
Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK Lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu kemarin. Kedua kementerian tersebut bersinergis menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri meminta warga menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Ketua Dewan BPIP menegaskan jika tak terapkan Pancasila, silakan pergi dari Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di acara pameran foto Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Sabtu kemarin. Megawati pun menegaskan jika tak ingin mengimplementasikan Pancasila agar pergi dari bangsa ini. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please,
jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Ketua Dewan BPIP ini juga menyoroti generasi muda yang dinilai kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Mega, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pada 2 Juni lalu Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki halaman Gedung Pancasila. Berbeda dengan biasanya, upacara peringatan Hari Pancasila di tingkat pusat kali ini digelar tanggal 2 Juni. Dalam pidatonya, Prabowo kembali ultimatum jajaran pejabat negara untuk kerja maksimal untuk rakyat. Di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Hari Raya Idul Adha menjadi momen untuk berbagi dengan sesama. Ya, penyaluran daging kurban pun diperhatikan agar daging kurban bisa diberikan kepada yang berhak. Seperti inilah wajah-wajah sumringah warga Dusun Genteran, Desa Jati saat menerima bantuan daging hewan kurban dari Human Initiative yang diberikan langsung oleh pengurus dan Ustaz Salman Al-Jugawi pada Sabtu siang. Tanya itu bahkan Ustaz Salman dan Human Initiative terjun langsung ke kandang hewan kurban untuk mengecek dan memastikan hewan dalam keadaan sehat sebelum sampai ke penerima manfaat. Untuk tahun ini target nasional mencapai 25.000, sedangkan untuk area Jogja sekitarnya mencapai 700 ekor. Kepala desa pun mengaku senang dapat bantuan 7 ekor kambing, di mana bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi warganya. Human Initiative untuk kurban tahun ini sekitar 25.000 secara nasional ya. Kemudian di Jogja sendiri memang kita ada target sekitar 500-an kurban untuk kita distribusikan di wilayah Yogyakarta dan juga di wilayah Magelang. Ya, alhamdulillah saya senang melihat di tempat ini yang kami dengar HI udah 3 tahun ya di sini untuk menyalurkan hewan kurban yang tadinya memang nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah asbab HI
asesmen ya, buat riset. Ternyata ada satu dusun yang paling ujung di Desa Jati belum terdistribusi daging kurban. Ada 78 kakak dan mayoritas itu petani. Oh, gitu. Ya. Tahun ini ada berapa hewan kurban ini? Ada 7. Itu dari mana aja? Dari HI. Ya, kalau nggak ada dari HI mungkin di sini nggak ada kurban. Diharapkan dengan bantuan dan penyaluran hewan kurban dapat dijadikan momentum Idul Adha sebagai wujud cinta, kepedulian yang menyentuh banyak hati dan mempererat kepedulian di tengah tantangan kehidupan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan.